Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita mau melanjutkan renungan pagi masih soal perjalanan Israel. Puji Tuhan, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari kejaran musuh Firaun dan tentara-tentara yang berkuda. Mereka terlepas, mereka bebas, mereka bisa melewati Laut Merah, dan mereka memuji-muji Tuhan karena kebesarannya yang begitu luar biasa. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan dalam Keluaran 1 ayat 2 yang berbunyi demikian. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkan ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Jadi ini merupakan suatu pengalaman Musa dan bangsa Israel. Dan tentunya kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan juga harus mempunyai pengalaman di mana Tuhan membela kita. Di dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 3, kita melihat orang kudus yang berkemenangan di sorga sedang menyanyikan nyanyian Musa ini, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Demikian bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Nyanyian Musa adalah sebuah perayaan tentang kemenangan mutlak yang diperoleh bangsa Israel atas musuh-musuh mereka, yaitu Firaun dan bangsa Mesir. Bangsa Israel belum beroleh kemenangan mutlak atas musuh-musuh mereka ketika mereka meninggalkan Mesir, saudara-saudara. Karena bangsa Mesir masih hidup dan selalu ada ancaman bahwa mereka akan menyerang Israel lagi. Allah mengeraskan hati Firaun dan membuatnya mengejar bangsa Israel karena Tuhan ingin agar umatnya memperoleh kemenangan mutlak atas musuh-musuh mereka. Ini melukiskan sebuah pelajaran rohani bagi orang-orang percaya. Tuhan ingin kita mengalami kemenangan mutlak atas musuh-musuh kita, dan tentunya bukan dengan kekuatan kita sebagai manusia. Kita perlu keterlibatan Tuhan di dalam peperangan rohani ini. Kita harus memastikan bahwa musuh-musuh dan ikatan-ikatan rohani kita sepenuhnya hancur. Ya, saudara-saudara. Daud berkata bahwa Daud mengejar musuh-musuhnya dengan tidak putus-putusnya sampai mereka hancur sepenuhnya, yaitu di dalam 2 Samuel 22 ayat 38 sampai 41. Kita harus membereskan akar dari ikatan-ikatan dan dosa-dosa kita agar dapat berkemenangan sepenuhnya atas musuh-musuh kita, sehingga mereka tidak pernah dapat menindas kita lagi. Jika kita tidak menanggulangi akar ikatan-ikatan kita, maka ikatan-ikatan tersebut pada akhirnya akan mengalahkan kita lagi. Jadi saudara-saudara, kita harus tuntaskan akar-akar permasalahan dosa kita yang masih ada di dalam hidup kita. Kehidupan lama di masa yang lalu, ketika kita bertobat, kita percaya Yesus, kita bertobat dan lahir baru, saudara-saudara, kita tinggalkan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, kita harus terlepas sama sekali. Jangan ada kecintaan akan dosa-dosa kita pada masa lalu. Sekalipun hanya satu, saudara, yang kita cintai, harus kita tuntaskan. Ya, sebab kalau tidak, dia akan terus, saudara, mengganggu kehidupan kerohanian kita. Yohanes Pembaptis berkata dalam Matius 3 ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau kita tidak membuang akar
dosa itu, maka Tuhan sendiri yang akan membuangnya. Tuhan berkata bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon. Ya, kalau pohon itu tidak menghasilkan buah yang baik, kalau kita tidak menghasilkan kehidupan kerohanian kita yang baik, saudara-saudara, buah-buah roh, maka pasti kita akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Dengan berhenti mencari Tuhan sampai Ia melepaskanmu sepenuhnya dari akar ikatan-ikatanmu, khususnya semua kutuk dan dosa yang telah diwariskan ke dalam hidupmu, sehingga semua itu tidak terwariskan lagi kepada anak-anakmu. Kita berdoa untuk itu, supaya anak-anak kita tidak terkena kutuk dosa kita, ya. Tapi kalau kita sudah bereskan semua dengan Tuhan, kutuk itu sudah diangkat oleh Tuhan, anak-anak kita juga akan terlepas dan tidak akan mendapat warisan kutukan itu. Dalam doa kita juga harus penuhnya mematahkan kuasa musuh-musuh rohani kita, seperti apa yang dikatakan dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Bukan pemerintah secara lahiriah, ya, tetapi ini berhubungan dengan roh-roh jahat, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita berada dalam suatu peperangan rohani, melawan kuasa-kuasa roh jahat dan iblis yang menguasai dunia ini. Kita harus mengikat roh-roh jahat tersebut, karena ada suatu kekuatan roh jahat di dalam kota atau lokasi yang tidak akan membiarkan kita bertumbuh atau berkemenangan. Ya, roh-roh ini harus dipatahkan oleh kuasa Allah. Dalam cara bagaimana? Dalam doa, saudara. Doa, kita berdoa, kuasa Tuhan dinyatakan. Kita patahkan segala yang mengganggu kehidupan rohani kita. Ya, Tuhan berkuasa. Nah, tujuan akhir dari bangsa Israel itu bukan di padang gurun, saudara-saudara. Kalau kita baca dalam Keluaran 15 ayat 17, Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk memimpin mereka ke dalam tanah perjanjian. Tetapi tujuannya yang sesungguhnya adalah untuk membawa mereka ke Gunung Sion, tempat kediaman Allah. Generasi itu tidak berhasil mencapai Sion. Beberapa ratus tahun berlalu sampai Daud menggenapi nubuatan ini, bahwa mereka akan mencapai Sion, ya, dengan mengalahkan kubu Sion. Gunung yang disebut dalam Keluaran 15 ayat 17 tidak mengacu kepada Gunung Sinai, karena Gunung Sinai tersebut tidak berada di tanah pusaka mereka. Itu hanya bisa mengacu kepada Gunung Sion, seperti yang diteguhkan dalam Mazmur 78 ayat 54. Ia memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Mazmur 78 ayat 68. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Tujuan utama bangsa Israel adalah Gunung Sion. Maka kita juga sebagai orang percaya dapat menyatakan bahwa tujuan utama dan tujuan akhir dari orang-orang Kristen adalah Gunung Sion yang di sorga, seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi panggilan kita sebagai orang Kristen adalah menuju Gunung Sion surgawi, yang merupakan tempat kediaman Allah. Tuhan ingin memberikan visi tentang Sion kepada setiap orang Kristen, sehingga kita menjalani hidup kita di dunia ini dengan tujuan kerajaan sorga
bukan di bumi ini tujuan kita. Kita tidak boleh puas dengan sesuatu yang bukan merupakan yang terbaik dari Allah bagi kehidupan kita. Tuhan telah merancangkan setiap generasi yang meninggalkan Mesir masuk ke tanah perjanjian. Namun mereka meninggal di padang gurun karena ketidaktaatan dan kurang iman. Ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita harus memberikan suatu pertanggungjawaban mengenai kehidupan kita selama kita hidup di permukaan bumi ini, baik atau jahat. Sekian renungan firman Tuhan pagi ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah memberikan firman ini supaya kami terus maju mengiring Engkau sampai kami tiba di tempat tujuan akhir kami. Bukan di bumi ini, tetapi sampai di dalam kerajaan sorga, di Sion sorgawi. Tuhan yang ada di sana, Tuhan yang memiliki tempat itu. Dan kami akan bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa saudara-saudara memakai masker, tinggal di rumah, supaya kita tidak tertular dengan corona, ya. Dan jangan kemana-mana kalau tidak perlu, tidak mudik. Biar aja kita tetap di rumah dan menikmati Tuhan di rumah kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin.